Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nurul Jadid yang sedang mungkin belajar tentang web programming, khususnya untuk bahasa pemrograman Python framework Django. Baik, langsung saja di sini pada video ke-11 kita sudah berhasil membuat seperti ini tampilan datanya. Ini masih ada yang perlu diisi. Yang pertama mungkin nanti menambahkan data ketika diklik dia muncul. Kemudian ini juga ada edit, kemudian ada menghapus data. Ya, baik langsung langsung saja. Sebelumnya saya hanya ingin mengkonfirmasi ini sudah saya tambahkan terkait dengan kode untuk kategori listnya. Ini manggil untuk for lab-nya atau bukan for lab, looping-nya. Untuk looping-nya ini sudah saya panggil. Nih, ya, quote-nya saya juga lupa. Baik, lanjut saja. Ini sudah ada penjelasannya, tinggal dibaca ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tambah data. Jadi sebelumnya ini sudah ada aksi, edit, dan hapus. Seperti ini tampilannya. Oke, ini ada tambah data ya. Baik, langsung saja. Sebelumnya biar kalian paham dulu, di sini untuk setiap kode simpan harus menggunakan CLF token. Contohnya ya, ini saya contohkan di bagian ini pasti ada ininya, ada cara menghapus ya. Lah, ini ada tokennya ya. Ini adalah salah satu mungkin bisa dikatakan keamanan yang diberikan oleh Django untuk memverifikasi apakah ini robot atau bukan. Ini CSRF token ini wajib ada karena Django pasti akan minta gitu. Ini terkait dengan keamanan dasar yang dimiliki oleh Django. Jadi setiap form ini kan ada form hapus ya. Nanti ini ada form hapus, harus ada ininya dulu. Ada CSRF token. Ini harus wajib ada ya. Ini belum aktif mungkin hapus kita akan bahas kali ini ya. Apa? Sebentar lagi kita akan bahas. Baik, langsung saja ya. Untuk hapus sangat mudah. Ini kita fungsikan tombol hapus di bagian ini ya. Jadi kita sudah buat URL, ini URL-nya hapus ya. Ini name-nya. Jadi kita buatkan, kita panggil ininya. Jadi kita panggilkan di bagian menu ininya, action-nya ya. Jadi URL, kemudian ini kita berikan namanya apa? Ini namanya adalah delete kategori admin. Ya, kemudian ini memiliki parameter ya. Ini parameternya, ini parameter semuanya ya. Ini bisa menggunakan menggunakan ini atau menggunakan str. Tapi saya menggunakan str takutnya nanti kita apa ya ada yang berbau teks nanti gitu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Mungkin kita pakai token atau pakai UI, double E ada nanti. UI-nya ada nanti ya. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini ya. Baik ini, jadi ini PK itu sama dengan ID atau disebut dengan primary key singkatannya ya PK ya. Jadi PK itu primary key. Jadi Django itu sudah jadi PK itu sama dengan ID sebenarnya. Apakah bisa Pak kalau saya ganti ID? Bisa, bisa. Nggak jadi masalah. Tapi saya akan tetap menggunakan kata PK di bagian ini. Kemudian di sini oke, ini minta kategori ya. Sorry, minta parameter maksudnya ya. Jadi parameternya kita ini ada pemanggilnya kategori ya. Jadi kita buatkan di bagian ini titik ID ya. Kita panggilkan ID karena PK primary key-nya adalah ID. Baik, selanjutnya kita langsung modifikasi di bagian edit. Sorry, di bagian hapus di bagian ini. Ini kodenya sudah ada hapusnya. Sangat mudah hapusnya. Oke, ini hapusnya ya. Kode hapusnya ini. Oke, kita kopikan ini. Sekali lagi saya jelaskan juga. Di bagian ini. Baik, untuk hapusnya itu pertama dipanggil ada semacam kode get object or 404. Ini artinya jika tidak ada maka dia akan ditampilkan kode 404 atau error juga bisa jadi error sih. Ini belum kita panggil ya, kita panggil dulu di bagian atas. Kita letakkan di sini. Kemudian redirect ya. Direct itu akan menuju kemana ya. Lagi tak jelaskan get
or object, get object, or 404. Jadi kalau dia kosong, maka tampil atau pesan otomatis atau tampilan menjadi kosong. Oke. Kemudian ini kategori namanya, kita panggil ini kategori ya. Kemudian ini parameternya kita menggunakan PK sama ya. Jadi kata PK ini harus sama dengan ini PK. Jadi kalau seandainya ini saya ubah dengan menggunakan ID, maka itu juga harus ID ya. Ini PK, kemudian kategori, kita panggil ID-nya. ID sama dengan PK. Jadi kalau cocok, maka otomatis dia POS-nya berjalan. Ini menggunakan fungsi POS pada bagian ini. Ya, POS ya. POS, kemudian action-nya adalah kategori min, yang ini yang diarahkan ke ini parameternya. Kemudian kategori yang sesuai dengan ID tersebut akan dihapus. Setelah itu akan di redirect atau akan di apa ya? Akan dipanggil kategori admin. Kategori itu admin siapa sih? Kategori admin itu ini. Tampilannya ini. Jadi tetap akan ada di menu ini. Ya. Kita cek dulu apakah bisa menghapusnya. Wah, bisa kan ya? Sudah bisa terhapus, sudah. Jadi ini untuk fungsi hapusnya. Baik, selanjutnya langsung saja kita menuju pada form simpan atau nyimpan data. Oke, nyimpan data itu kalau di Django itu kita memerlukan sebuah form. Jadi Django itu ada form. Jadi kita akan membuat form itu di forms.py. Jadi otomatis disuruh membuat forms.py. Ini kita buat forms.py-nya dulu. Ini form.py-nya kita buat. Di mana yang dibuatnya? Di administrator. Bebas sebenarnya dibuat di mana saja sih. Yang penting di apps, tapi nanti panggilnya harus menyesuaikan dengan nama apps-nya. Oke, ini kita klik kanan, new file, kita buatkan forms.py. Ini form.py-nya. Oke, baik, isi dari form.py itu dia isinya ini. Jadi ada ini Django bawaannya form, kemudian kita buatkan sebuah kelas ya. Kelas kemudian namanya aktif banner 1, banner 2. Nama ini menyesuaikan dengan nama si field dalam tabel itu ya. Kemudian kita copy aja dulu, guys. Biar jelas hasilnya. Kita kopikan sampai bawah ini. Baik, ini ya. Insya Allah ini langsung rapi ya. Jadi eh, ini ada kelas kategori kita buatkan, kelas metanya ada kategori, ada admin kita panggil semuanya. Ini akan dipanggil berapa? Ini menyesuaikan dengan jumlah field yang ada di sini. Jadi ada aktif, ada nama aktif banner 1, Slack nggak usah ya. Kita nanti Slack itu buat otomatis. Gimana caranya? Kita akan apa, bahas. Sebenarnya masih ada sih, ada di bagian modul sebelumnya tentang Slack, aktifkan Slack pada menu ini. Baik, pada apa ya? Pada menu min yang kita buat sendiri, Pak, maksudnya ya. Di sini sudah kita buat, kemudian name-nya sama ya, name-nya sama, form input data, kemudian TR atributnya itu nanti ada kelas, mana kelasnya ini kita buatkan kode ini lebih mengarah pada desain untuk membuat inputan yang menggunakan Tailwind, ya. Kemudian ini juga sama placeholder masukkan nama ini true wajib diisi. Kemudian yang kedua ini kelasnya juga sama ini menggunakan checkbox. Ini juga sama. Ini adalah lebih pada tailwind ya, kode tailwind agar lebih rapi lagi terkait dengan pembuatan checkbox. Kemudian banner file yang juga kita buat ini tailwindnya juga ya. Tailwindnya ini ada ukurannya PY jadi atas sama bawah itu dua, ukurannya dua ya. Kemudian juga sama. Baik, kita tegaskan lagi bahwa name itu namanya adalah nama kategori status adalah status aktif, kemudian banner ini ya. Tegaskan lagi bahwa nanti akan muncul nama seperti ini. Baik, sudah selesai itu. Kemudian setelah itu selesai, kita sematkan, kita panggil di bagian atas sendiri. Modulnya sudah ada sebenarnya sih. Kita panggil di bagian atas, ini ketentuannya. Ini kita panggil ini ya, panggil di bagian atas. Saya ketik saja biar lebih jelas. Form titik dalam karena ini dalam satu apps maka langsung kita panggil namanya itu adalah eh, forms, kemudian import, import, kemudian kita panggilkan nama yang ada di ini kelasnya. Kelasnya apa namanya? Kategori form.
Oke, sorry. Kategori form ini. Baik, sekali lagi tak jelaskan. Ingat, di bagian form ini untuk apa indentasinya diperhatikan ya. Ini indentasinya diperhatikan. Terusnya ini ya harus rapi. Kemudian kode kelas ini juga ini adalah sekali lagi tertegas ini teorinya ya. Baik, setelah itu kita panggil di bagian ini, sorry, bagian kita panggil ya form. Kemudian ini kita panggilkan lagi di sini di form yang di sini, tampilan formnya, forms sama dengan kategori admin. Kemudian kita berikan nama form juga sama, guys. Panggilkan form, dipanggil nanti menggunakan nama form. Baik, selesai. Kemudian kita berikan link ini, link yang ada di sini ya. Ini modulnya sudah ada link. Ini untuk kode apa? Untuk kode simpannya ini, oke, kita kopikan aja ini, guys. Kode simpannya. Tambahkan ini, tampilkan ini ya, kita ubah ini. Baik. Ini kode untuk menampilkan form. Jadi nanti saya jelaskan jika diklik atau post fungsi, maka otomatis dia akan memanggil kategori formnya. Ini untuk request, post, ini untuk menyimpan gambar. Ya, menyimpan gambar untuk kemudian dicek validasi tidak. Kalau valid dia akan tersimpan, kalau tidak gagal maka dia akan tidak tersimpan. Ketika dia gagal maka akan dikirim ke kategori admin. Kategori itu admin itu apa ini kategori admin ya? Ya di situ ya. Kemudian ketika sudah selesai, maka kita masukkan bagian form ini kita panggil ya. Ini cara kode simpannya sederhana. Jadi kalau tanya bagian mana Pak kode simpannya ini? Ini bagian kode simpannya dari sini. Nah ini kode simpannya. Ini menggunakan request method post. Jadi ketika diklik maka post itu akan jalan. Jika diklik akan jalan maka dia akan kategori formnya kita panggil request. Oke, simpel sekali ya, tidak seruat mungkin dengan bahasa programan lainnya ya. Ini valid, ngecek apakah dia valid, sudah ada keterangannya. Kemudian di direct dia akan kembalikan ke kategori ini. Baik. Selanjutnya di bagian kategori sini kita sematkan dulu linknya di bagian mana? Di sini ya. Sini kita sematkan, ditambah datanya, URL-nya kita hapus tulisan ini, kemudian ini kita masukkan kode ini, form kategori name di bagian ini. Ini modulnya sudah ada, insya Allah. Sudah buat kayak gini, ini sudah ada ya. Mana? Tambah data, di bagian tambah kategori, ini kode oke, ini masih terkait dengan pembuatan form ya. Ada juga linknya di bawah lah ini. Nambah link, ini di bagian kategori admin, tambah kategorinya. Kemudian setelah itu di sini disuruh untuk membuat file ini ya. Kita buatkan filenya di bagian ini, kita buatkan klik kanan di sini ya. .html. Baik, isinya sudah saya buatkan, isinya ini ya. Tinggal desain-desainnya terserah bebas. Ini saya sudah desain ya. Jadi kalian tinggal ikuti ini dulu. Kemudian ini sudah selesai. Terus ditanya bagaimana Pak terkait dengan formnya? Ini formnya. Formnya menggunakan ini ya, menggunakan ini dan otomatis dia akan menyesuaikan form. Ada tulisan form. Nah, form coba kita lihat formnya. Formnya ini. Nah, form ini formnya. Form jadi kan mengarah pada kategori form yang ada di sini sama isinya. Oke, simple sekali. SP ini sebenarnya paragraf, dia kan lebih rapi ya. Ya kalau kita menggunakan Bootstrap juga lebih bisa. Nanti kita akan coba cara-cara yang lain kalau kita pisah gitu ya. Artinya isiannya kita bisa modifikasi sendiri ya, sesuai dengan keinginan kita. Ini hanya biar saja sih kita menggunakan SP. Jelasannya sudah jelas ini. Jadi template HTML ini digunakan untuk menampilkan form tambah kategori dalam berbasis Django dengan tampilan yang dirancang dengan menggunakan tampilan CSS. Kemudian ini dua hal penting yang harus ada, tiga hal penting. Yang pertama dulu ini token CSRF, kemudian form, kemudian yang terakhir ini tribute multi form. Untuk apa ini? Ini untuk mengaktifkan tombol sim gambar gitu ya. Baik, itu penjelasannya. Kita cek apakah muncul.
kita refresh, klik ini. Nah, muncul ya, ini tampilannya seperti ini, kita coba kita tambahkan. Kita tambahkan, atau sembarangan dulu ya. Tambahkan, contohnya kategorinya data masuk gitu ya, bebas ya. Nah, gambarnya kita masukkan dulu, sembarangan gambarnya juga saya masukkan ini, simpan. Ya, sudah masuk ini ya, sesuai dengan ini. Dihapus juga bisa, dihapus. Tapi masalahnya di sini, kita cek di bagian data ini, selang tidak ada. Selang tidak ada. Ya, selang tidak otomatis. Caranya itu, ini tinggal kita tambahkan di bagian ini ya, bagian ini. Jadi ini yang harus disematkan dulu di bagian atas. Jadi kita menuju pada eh, model. Kita cari modelnya dulu. Modelnya ini. Oke, kita paling atas sendiri kita tambahkan ini ya, slug, mengaktifkan fungsi slug, kemudian di bawahnya kategori. Kategori di sini kita tambahkan div save, simpan untuk menyimpan slugnya. Ya, jadi ini juga bisa menyesuaikan nih, bebas. Jadi ini menyesuaikan. Jadi karena slug maka slug ya. Karena nanti name ini name ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Oke, kita hapus ini dulu. Hapus yang di atas. Hapus dulu. Hilang. Kemudian kita tambahkan satu data lagi. Contohnya, oke, sembarangan ya. Ini yang muncul aja langsung. Kita tambahkan gambarnya. Kemudian kita tambahkan lagi satu gambar lagi. Save. Oke, sudah masuk. Kita cek apakah muncul. Kita cek dulu. Oke, ini ya. Oke, ini slugnya. Sudah muncul. Ini mungkin kode simpan. Kode simpan. Next, kita akan belajar tentang edit ya. Edit. Mungkin itu saja dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.